Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin memberikan tips mengenai cara memindahkan sebuah VM dari satu VNet ke VNet yang lain. Ada beberapa kali customer atau teman-teman juga bertanya di sosial media, bagaimana sih caranya gitu ya. Dan memang harus saya akui di Azure tidak diberikan fasilitas yang mudah untuk memindahkan sebuah VM dari satu VNet ke VNet yang lain. Tapi saya akan share tipsnya di sini. Sebenarnya singkatnya, mau nggak mau memang kita harus delete dulu VM-nya, kemudian kita create VM yang baru di VNet yang baru tapi menggunakan disk yang lama gitu ya. Jadi kita lihat satu persatu di sini bagaimana langkah-langkahnya. Pertama, di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi kita sudah ada satu resource group. Di sini ada satu VM, namanya VM Migrate Test. Dan kalau saya klik di sini, kita bisa lihat sama-sama bahwa VM ini ada di old VNet, ya. Jadi old VNet dengan IP 10.1.0.4. Oke. Nah, jadi kita harus lihat di sini bahwa sebelumnya dia ada di old VNet. Jadi yang kita lakukan adalah kita akan memindahkan, kalau kita kembali ke resource group, ya, kita akan pindahkan VM ini dari old VNet ke new VNet, gitu ya, dengan tentunya IP block yang berbeda. Oke. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kalau VM-nya masih running, berarti kita harus stop dulu VM-nya. Oke, kita harus stop. Nah, sambil menunggu VM ini kita stop, kita lihat, saya akan jelaskan menggunakan whiteboard apa sebenarnya yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan di sini, kita sekarang ada sebuah VNet gitu ya, old VNet, dan di dalamnya ada sebuah VM gitu ya. VM ini kita mau pindahkan ke new VNet gitu ya. Nah, sebelum kita memindahkan VM ini ke VNet yang baru, yang akan kita lakukan sebenarnya adalah langkahnya menghapus VM ini, meng-create VM yang baru gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan VM ini ada disknya ya, dan disk kan sebenarnya kan terlepas dari VNet kan, karena kan dia secara infrastruktur gitu. Jadi yang tadinya VM ini menggunakan disk yang hijau, ketika kita delete, jangan di delete disknya gitu ya. Nanti kita create VM yang baru, dan setelah ini kita hapus gitu ya, tentunya ininya juga dihapus. Nanti kita sambungkan disk ini ke VM yang baru, otomatis tentunya pindah jadi masuk ke VNet yang baru gitu ya. Oke, kita kembali dulu, kita lihat hasil dari stopnya, apakah sudah selesai. Oh, masih stopping, kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, sekarang VM-nya sudah stop. Bisa dilihat di sini statusnya stop ya, dia allocated. Sekarang kita kembali ke resource group. Kita lihat di sini ada yang akan kita delete adalah VM-nya, kemudian NSG-nya dan network interface-nya gitu ya. Supaya nanti yang tersisa adalah disk. Jadi jangan di-delete ya disknya ya. Oke, sekarang kita akan delete. Harus klik yes, baru kita delete. Oke,
Kita tunggu sebentar supaya proses delete-nya bisa berjalan dengan baik. Nah, sambil menunggu delete ini, saya jelaskan sedikit. Jadi, kita nanti akan create Azure VM dari disk-nya, gitu ya. Di sini ada satu docs, ya, satu docs yang bisa dipakai menjelaskan. Sebenarnya, idealnya jangan langsung create dari disk itu, gitu ya. Karena kalau sampai ada apa-apa, nanti kita nggak punya data lagi. Jadi, saya sangat menganjurkan nanti teman-teman kalau in production atau in real life nanti di copy dulu disknya gitu ya. Ini ada langkah-langkahnya. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah kita akan create VM langsung dari sebuah disk gitu. Oke. Kita lihat dulu. Oke, masih menunggu delete. Nanti kita akan lanjutkan setelah delete-nya udah selesai. Oke. Oke, sekarang VM-nya sudah ke delete. Sekarang rekan-rekan bisa lihat di sini tinggal ada disknya aja. Sekarang kita klik di disknya. Kemudian kita akan create VM. Ya, di sini ada pilihannya. Create VM dari disk ini gitu ya. Oke. Jadi kita klik create VM. Ini persis sama seperti proses bikin VM baru gitu ya. Tapi nanti jangan lupa kita akan pilih VNet yang baru ya. Jadi resource group-nya udah diisi, kita kasih nama yang sama misalnya ya. Supaya sama dengan yang tadi. By default region-nya tidak bisa kita pilih lagi. Kemudian saya pilihnya nggak usah pakai availability zone. Tipenya kita buat yang sama ya. Jadi F2S V2. Kita nggak pakai public IP. Ingat ya, di sesi sebelum-sebelumnya saya udah pernah cerita. Jangan pakai public IP untuk VM. Untuk keamanan gitu ya. Licensing kita pilihnya Windows Client. Kita confirm bahwa kita punya license-nya. Oke, kalau kita klik next untuk lihat disk, maka di sini disknya udah tercreate ya, karena kan kita menggunakan disk yang sama gitu dari awal. Kita masuk ke networking sekarang. Nah, di sini pastikan kita menggunakan virtual network yang memang kita mau gunakan yang baru. Oke, new VNet. Nah, di sini langsung kelihatan ya, kalau tadinya pakai 10.1, sekarang pakai 10.2. Public IP, kita nggak mau ada di public IP. Oke. Nggak ada load balancing dan lain-lain. Kalau untuk manajemen nggak ada yang saya ubah di sini, semuanya default. Untuk advance juga tidak ada yang kita ubah. Oke. Tagging ini karena demo ya, jadi saya skip aja semua. Kita nggak pakai tagging. Kalau di production harus ya pakai tagging supaya nanti memudahkan manajemen. Oke, kita review, confirm, validation pass, kita create VM-nya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu. Nanti kalau VM-nya udah jadi, kita akan confirm ulang bahwa VM ini sekarang ada di IP yang baru. Oke, ada di VNet yang baru. Oke, sekarang ini VM-nya sudah terbentuk. Kita masuk ke resource-nya. Oke, rekan-rekan bisa lihat tadi namanya saya sengaja buat sama. VM-nya statusnya sudah running. Tipenya juga sama, F2S V2, tapi sekarang menggunakan VNet yang baru, new VNet, dengan IP 10.2.0.4. Oke, jadi begitu kira-kira, tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi ingat kalau kita lakukan ini di production, jangan lupa untuk di backup dulu. Ketika create disknya, create VM-nya dari disk juga, disknya di copy dulu, jangan langsung menggunakan disk yang lama gitu ya. Dan supaya persis sama, rekan-rekan bisa catat dulu ya tipe VM-nya dan lain-lain gitu supaya tidak ada yang berubah gitu. Kalau mau dibuat sama juga namanya juga begitu gitu. Sebenarnya ada metode lain untuk memindahkan VNet ini. Kita bisa menggunakan Azure Backup gitu ya, dengan menggunakan Vault. Jadi nanti kita tinggal restore dari backup yang ada gitu ya. Tapi saya tidak tunjukkan di sini karena ini yang sekarang saya demokan lebih ke arah ketika kita delete VM-nya kemudian kita create yang baru. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bagian komentar atau di sosial media juga boleh. Nanti saya akan bahas kembali atau saya jawab di sana. Atau kalau ada ide-ide yang lain untuk sesi-sesi selanjutnya, silakan dimasukkan juga. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke.
Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.